aku Sonia Indah. Nah, di sini kita lagi kedatangan tamu spesial nih. Namanya boleh diperkenalkan? Ya, Assalamualaikum. Nama saya Agung Mukti, saya Managing Director dari LPK Media Indonesia. Halo Mbak, Iya, halo Mbak. ketemu lagi ya kita ya. Ketemu lagi dapat Mm-mm. bertemu. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang ketenaga kerjaan di Jepang nih. Nah, jadi eh, Bapak ini kesibukannya apa sih sebenarnya? Sekarang saya mengelola lembaga pendidikan Mbak. Lembaga pendidikan ini bergerak dalam bidang pengiriman SDM ke Jepang, gitu ya. Tapi tidak hanya untuk belajar, tapi juga untuk bekerja, baik itu bekerja magang ataupun bekerja dengan keahlian khusus, gitu. Nah, Bapak ini kok bisa sih berkecimpung di hal seperti itu gitu, di ketenaga kerjaan ini? Itu ya. Jadi yang pertama karena takdir ya. Takdir tentu saja. Takdir. Kemudian yang kedua background saya adalah dosen gitu. Dosen bahasa Jepang. Kemudian saya tertarik untuk lebih mengembangkan skill yang saya punyai ya. Tentu saja bahasa Jepang. Nah, saya melihat kok terlalu banyak para lulusan sekarang yang fresh graduate itu baik SMA, SMK ataupun yang bahkan S1 terlalu banyak yang nganggur gitu ya. Sedangkan peluang kerja tidak terlalu banyak yang tersedia saat ini di negara kita. Sehingga saya merasa perlu berbuat sesuatu gitu ya. Sesuatu yang eh, secara faktual dan langsung menyentuh permasalahan itu gitu. Salah satunya adalah menurut saya kalau peluang kerja di luar negeri cukup banyak, kenapa enggak kita ekspor saja SDM kita yang berkualitas ini ke luar negeri gitu. Nah, jadi berarti Bapak ini menyiapkan dari mulai alurnya gimana sih Pak sebenarnya ini? Alurnya kan kami menerima dari lulusan SMA atau SMK dan akhir-akhir ini banyak juga S1 yang akhirnya bergabung dengan kami untuk mencoba peruntungan gitu ya, bekerja di luar negeri. Jadi prosesnya nanti mereka akan mendaftar, kemudian kami berikan pelatihan dulu nih Mbak. Pelatihan dulu bahasa Jepang kurang lebih 4 sampai 6 bulan sampai dengan mereka siap untuk interview dengan user. User yang dimaksud adalah perusahaan di Jepang gitu. Kira-kira tuh minimal N berapa sih? Kalau di Jepang kan persyaratannya harus mungkin N4 atau Ya. N berapa? Jadi untuk audiens yang belum tahu ya, jadi NN itu adalah level kemampuan berbahasa Jepang gitu. Ada N5 yang paling rendah, N1 yang paling tinggi gitu ya. Untuk para pekerja di Jepang, khususnya pekerja magang, itu setidaknya dia harus setara kemampuannya dengan N5 atau yang paling bawah sendiri. Ya bisalah ngobrol-ngobrol sedikit-sedikit gini ya. Atau buat belanja, buat main-main kemana dia bisa lah kalau N5 itu. Boleh dicontohin Pak gimana tuh? Hah? Boleh contohin ya? Buat audiens ini. Oh gitu. Yang gampang aja ya. Nyapa-nyapa aja. はじめまして、私はアグンと申します。今回私はこのポッドキャストを日本語の、仕事のすることは発表したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。Kurang lebih kayak gitu ya, kurang lebih ya. Arigatou gozaimasu, terima kasih. Nah, jadi alurnya berarti itu dipersiapkan dulu ya? Ya, dia harus belajar dulu ya, harus belajar bahasa Jepang dulu karena kita tahu orang Jepang Jepang itu kan negara yang ultranasionalisme cukup tinggi. Jadi mereka hampir tidak mengakui bangsa yang lain gitu. Sehingga mau tidak mau mereka tetap bisa berbahasa Inggris, bisa bahasa Prancis, Jerman tetap bisa. Cuman bisa pun mereka tetap mengutamakan bahasa Jepang gitu karena mereka tidak mau bahasa Jepangnya itu tergerus gitu ya istilahnya kan. Nah, selain bahasa nih, tentunya kan bahasa yang paling penting. Ya. Apa yang perlu dipersiapkan lagi gitu? Yang pertama selain bahasa, yang kedua adalah mental karena bekerja di Jepang itu berbeda dengan bekerja di negara sendiri ya. Satu faktor bahasa, yang kedua mental orang Jepang kan berbeda ya karena tadi ultranasionalisme yang tinggi. Kemudian kebiasaan-kebiasaan mereka sudah dilatih sejak dari dini. Contoh disiplin waktu, tertib, mau antri, bersih gitu. Kira-kira orang yang udah pernah dikirim ke sana itu pernah nggak kena cerita gitu, culture shock gitu? Culture shock itu pasti ya, pasti. Saya rasa kita ke Singapura aja kadang kita juga kena culture shock kan, ya kan? Cukup kaget. Gitu ya. Sekalipun kita bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, ketika di sana kena Singlish juga bingung juga kadang-kadang gitu. Kalau culture shock pasti iya. Cuman di lembaga kami ketika pelatihan 4 sampai 6 bulan itu enggak cuma dilatih bahasa Jepang saja, tapi kami juga melatih budaya.
minimal memperkenalkan budaya nanti bagaimana. Kemudian kehidupan di sana bagaimana, kehidupan sehari-hari, kehidupan kerja di sana bagaimana. Kami juga memperkenalkan itu. Jadi ada setiap bulan ada 1 atau 2 sesi kami selipkan untuk hal itu gitu. Jadi mereka tetap harus belajar, tetap harus tahu gitu. Belajarnya ini berarti di asrama gitu ya Pak, sistemnya itu? Iya, Ini kami luar biasa. betul ada di asrama, tapi dari 5 cabang yang kami kelola, asrama hanya ada 4 gitu. Surabaya tidak ada asrama, Surabaya hanya untuk kantor pusatnya saja. Berarti di mana saja? Kantor pusat di Surabaya, kemudian ya cabang ada di Blitar, kemudian Jakarta Timur, Malang, Sragen dan Blora. Nah, selain hal itu, kan itu udah mental nih ya. Terus skillnya perlu nggak sih, apa yang sekiranya perlu di ini? Ya, kalau skill non bahasa tetap akan dipersiapkan. Jadi dibedakan menjadi 2. Satu khusus untuk caregiver. Caregiver itu perawat lansia, ya. Yang kedua non caregiver. Non caregiver ini apa saja? Non caregiver ini banyak macamnya. Ada konstruksi, ada pertanian, ada pengolahan makanan, gitu. Macam-macam lah banyak. Untuk caregiver ini pasti harus magang dulu ya. Magang dulu kalau di sini karena tidak ada rumah sakit lansia, jadi mereka harus magang di panti jompo. Kami bekerja sama dengan beberapa panti jompo yang ada di Surabaya maupun di luar Surabaya. Mereka harus training dulu di sana kurang lebih 1 bulan. Gitu. Berarti magangnya di Indonesia dulu, Ya, setelah itu baru dikirimkan ke Jepang gitu. betul. Begitu. Kalau untuk non caregiver yang saya tadi sebutkan, pengolahan makanan, konsumsi dan lain sebagainya itu nanti akan dilatih di BLK. Jadi kami bekerja sama dengan beberapa balai latihan kerja milik pemerintah. Nanti akan dilatih di situ. Misalkan yang dapat job ngelas atau welding itu ya, dia akan kami arahkan untuk training dulu di situ, diklat dulu selama 1 bulan juga di BLK masing-masing, sesuai dengan nanti apa yang dia mau kerjakan di Jepang. Gitu. Nah, selain itu syarat-syarat misalnya kayak umur atau harus S1 atau S2 gitu, Ya. apa? Kalau untuk usia itu minimal 18 tahun, maksimal 33 tahun saat keberangkatan ya, bukan saat mendaftar, jadi saat keberangkatan. Gitu. Nah, untuk minimalnya dia harus minimal SMA, SMK atau yang sederajat ya, madrasah aliyah juga bisa gitu. Minimalnya itu. Kalau untuk jurusan, semua jurusan bisa. Nah, ini kalau buat teman-teman nih, misalnya kayak ngerasa, aduh aku masih SMA nih, terus nggak bisa aku kelihatannya buat berangkat ke Jepang. Enggak ya, ternyata Enggak. mulai bisa itu Ya. dari SMA. Bahkan kalau memang berniat mau berangkat ke Jepang, saran saya mulai SMA atau SMK kelas 12 sudah harus mulai mempersiapkan diri. Ya, karena beberapa sekolah yang kami kerjasama, beberapa universitas juga, kami ngambilnya semester akhir itu. Jadi memang cukup berat ya buat adik-adik, teman-teman yang lain, karena harus mempersiapkan tahun akhir, kemudian persiapan ujian nasional dan sebagainya, mereka masih harus belajar bahasa Jepang. Gitu. Tapi enaknya adalah setelah mereka selesai lulus pendidikan, sudah bisa berbahasa Jepang meskipun level dasar ya, sudah siap untuk interview dan dapat job, tinggal itu aja, tinggal berangkat aja, jadi gampangannya begitu. Kalau saya mau berangkat sekarang bisa ya? Boleh, tinggal beli tiket aja kalau berangkat sekarang. Beli tiket tinggal berangkat. Nah, semisal kalau mau ada yang mendaftar ini, mendaftarnya di mana ini? Kalau ada yang mendaftar bisa datang ke kantor, kalau di Surabaya di Putat Gede Timur 1 nomor 7, atau ada hotline-nya 081 2424 40 400. Mohon editor dituliskan nanti ya di bawah ya. Ya, 081 2424 40 400. Nah, setelah sampai di Jepang ini gimana Pak, dilepas langsung atau masih dalam pantauan atau bagaimana Pak? Ya, kami selaku lembaga LPK ya, yang mengantongi izin resmi dari pemerintah, kami harus memantau sampai dengan 3 tahun ke depan, karena kontraknya itu 3 tahun Mbak. Jadi selama 3 tahun kami harus pantau. Kalau ada keluhan apa, mungkin ada yang tidak cocok dengan rekan satu kerjaan, atau mungkin ada persoalan dengan rekan satu apartemen, apalagi dari negara lain, itu kami juga harus bisa mencoba membantu gitu. Jadi tidak dilepas begitu saja, enggak.
Kalau misalnya ada yang homesick nih, pengen pulang gitu gimana Pak? Kalau ada yang homesick pengen pulang, Kangen keluarga gitu. ya itu sudah kami antisipasi di awal. Karena di kontrak tertulis selama 3 tahun masa kontrak tidak diperbolehkan pulang. Jadi harus di situ terus. Harus terus, ya. Kalau mau jalan-jalan, jalan-jalan di Jepang, gitu. Dia tidak bisa meninggalkan Jepang. Kita yang harus ngundang keluarga ya. Jadi saya selalu menekankan ke anak-anak ya, ke siswa-siswa saya, kalau kangen sama orang tua atau kangen sama istri, jangan kamu yang pulang, mereka berangatin ke Jepang, gitu. Jadi kebalik, jangan mindsetnya saya harus pulang, jangan. Saya selalu begitu. Bikin orang tuamu senang jalan-jalan di Jepang. Kapan lagi mau nyenengin orang tua? Kapan lagi mau nyenengin istri anak? Mumpung kamu di Jepang, ya Nah kan? itu harus menjadikan semangat ya, biar kita tuh kayak Ya. gimana sih caranya biar kita itu bisa ngajak keluarga kita tuh ke Jepang gitu, bukan kita aduh pengen pulang kayak gitu ya Pak ya. Ya, ya. Nah ada yang pernah kayak cerita-cerita unik apa sih Pak dari para yang udah dikirim ke Jepang ini orang-orang? Salah satu cerita unik itu adalah mereka kangen sama salah satu produk mie instan yang ada di Indonesia. Indomie. Nah, itu ya, saya tidak sebut nama ya. Karena saya tidak di-endorse sama Indomie. Indomie kalau Itu salah satu yang mereka kadang-kadang mereka kangen gitu dan mereka nyari. Cuman itu hanya di awal-awal saja gitu. Biasanya mereka sebulan pertama itu benar-benar kangen sama Indonesia gitu. Kangen sambel, kangen Indomie gitu ya. Akhirnya sebut merek juga akhirnya. iya, Gitu. Itu yang tahu tempe itu yang bikin mereka kadang-kadang ya dukanya di situ. Bulan pertama saja, tapi setelah bulan kedua, ketiga kadang-kadang mereka Indonesia ya mana ya kayaknya denger ya. Mulai gitu. melupakan itu. Ya karena sudah mulai terbiasa kan di sana. Tapi jangan khawatir ya, soalnya di Jepang ini juga udah mulai maju ya, banyak kayak Asian store gitu kan. Ya. Bahan-bahan Indonesia tuh udah mulai menjamur di sana. Ya, sekarang hampir di setiap kota yang ada di Jepang itu malah ini apa namanya pasti ada toko yang menyediakan makanan-makanan Indonesia, baik yang apa kemasan itu yang instan maupun yang bahkan ada yang banyak juga jualan sengaja untuk memasak apa restoran atau depot khusus untuk masakan Indonesia. Sekarang cukup banyak juga. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Jangan khawatir kalau ke Jepang, apalagi kalau misalkan kita ya yang muslim ya kadang-kadang banyak Jepang kan negaranya bukan negara agamis dan lain sebagainya. Jangan khawatir di sana halal food banyak. Nah kalau menyentil sedikit tentang masalah gaji nih Pak, Ya. kira-kira gimana tuh kalau gaji di Jepang itu? Kalau gaji di Jepang itu kalau dirupiahkan cukup besar ya kalau dirupiahkan ya. Ya kalau dijepangkan atau saya terbiasa mengajari siswa-siswa saya, kalau kalian terima gaji yen, mikirnya harus yen, dikeluarkannya juga dengan yen gitu. Tapi kisaran gaji kalau saya boleh sampaikan kurang lebih sekitar 100.000 sampai dengan 180.000 yen per bulan. Tapi tergantung pekerjaan, penempatan, lokasi di mana, dan berapa banyak dia dapat lembur tiap bulannya gitu. Kalau dirupiahkan ya kira-kira 11 sampai 13 jutaan lah per bulan ya. Tapi gimana sih mengganti mindset orang-orang yang misalnya pikirannya tuh kayak gaji emang gaji di Jepang tuh besar, cuman kebutuhan di sana itu juga mahal gitu. Betul. Apa emang benar kayak gitu? Betul, emang seperti itu. Benar ternyata ya. Benar Mas itu. Apalagi kalau memang kita tahu ya Tokyo kan kota termahal kedua di dunia setelah New York ya. Jadi kalau Tokyo kalau sudah mampir ke Tokyo ya pasti gaji sebulan hilang lah gitu. Maksudnya kita buat seneng-seneng di sana gitu kan. Nah, saya selalu menekan ke siswa-siswa itu ya pertama harus dipaksakan menabung satu. Kemudian yang kedua mereka harus bisa memasak sendiri gitu. Itu yang kami latihkan juga di asrama. Jadi asrama kami tidak memperbolehkan untuk membeli makanan di luar kecuali hari Sabtu dan hari Minggu. Senin sampai dengan Jumat harus memasak sendiri bergiliran. Entah itu rasanya enak, nggak enak, terlalu asin, manis, bahkan hambar, nggak ada rasanya, ya sudah diterima karena mereka harus belajar di sini supaya nanti ketika ada di Jepang mereka sudah terbiasa masak sendiri sehingga pengeluaran bisa ditekan. Karena pengeluaran paling besar kan di makanan ya. Biar nggak makan setiap hari makan ramen, makan iya. Nah, closing statement nih dari Bapak nih buat
para audiens nih, kira-kira yang misal tertarik mau ke Jepang? Ya, untuk para audiens ya, adik-adik mungkin yang sekarang masih bersekolah ya, baik SMA sederajat maupun yang S1 jurusan apapun, bahkan yang sudah lulus, jangan berputus asa kalau ingin bekerja gitu, bekerja baik dalam negeri maupun di luar negeri ya, karena kesempatan itu selalu ada gitu dan terbuka luas. Dan kalau ingin tantangan yang lebih elegan, tantangan yang lebih benar-benar menantang, itu bekerja di luar negeri memang gitu, dengan gaji yang tentu saja kalau dirupiahkan jauh lebih besar daripada yang kita dapat di sini gitu. Dan Jepang menurut saya adalah salah satu referensi untuk Anda bekerja di sana gitu. Nah teman-teman, kayak gitu kesimpulannya. Jadi buat kalian yang tertarik datang ke Jepang buat kerja, boleh dihubungi nomor di bawah ini. Bakal dijelasin di alamat, nomor bakal dijelasin di description box. Terima kasih. Sekian dari aku, Sonia dan Agung, sayonara.